Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhnur Wahidrian Maulana, mahasiswa semester 7 jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan bahas mengenai sebuah isu strategis yang terjadi dalam pendidikan pada abad ke-21 ini, yakni mengenai literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Sebuah dokumen yang telah saya kaji yang menegaskan mengenai literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi sebuah kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola sebuah informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultural. Maka disinilah peran guru, terutama guru pendidikan agama Islam, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai atau value navigator di tengah kemajmukan budaya, di tengah banyaknya budaya yang ada di Indonesia dan arus informasi digital. Lalu, mengapa sih literasi digital ini penting dalam pembelajaran multikultural? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada 3 urgensi utama yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yakni mengenai keragaman budaya yang makin kompleks. Peserta didik di Indonesia hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas, terutama melalui internet di zaman yang serba modern ini. Kedua, informasi yang terjadi di media sosial atau di media internet ini tidak lagi netral. Media digital banyak menyajikan informasi yang bercampur dan beragam. Ada berbagai fakta, opini, bias, dan bahkan seringkali ujaran kebencian juga terdapat di sana. Maka, dalam hal ini siswa perlu kemampuan filtrasi atau menyaring sebuah informasi, evaluasi, dan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Ketiga, yakni pembentukan karakter multikultural. Literasi digital ini membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi yang merupakan nilai inti dari pendidikan multikultural. Semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat adanya toleransi yang terjadi di setiap siswa dan kohesi sosial di lingkungan sekolah yang menjadi tempat bagi peserta didik. Selanjutnya, kita juga akan bahas mengenai dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Mengacu pada isi dokumen yang telah saya pelajari atau saya pahami, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan yang berkaitan dalam pendidikan multikultural. Yang pertama yakni akses informasi. Siswa atau peserta didik perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia luar. Yang kedua, yakni evaluasi kritis. Kemampuan peserta didik membedakan hoaks, membedakan mana bias, membedakan mana stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Yang ketiga, yakni produksi konten. Peserta didik diajarkan untuk tidak hanya mengonsumsi sebuah informasi, tetapi peserta didik juga diajarkan untuk bagaimana memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat, agar bisa menjadi sebuah ladang ilmu dan disebarluaskan di media sosial. Yang keempat, yakni melalui interaksi lintas budaya. Adanya teknologi memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui berbagai forum, misalkan forum digital,
video conference, proyek daring, dan lain sebagainya. Hal ini akan membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian. Baik, poin selanjutnya yakni mengenai integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Berikut beberapa strategi kunci yang dapat diterapkan dalam mengintegrasikan literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Yakni yang pertama, pembelajaran aktif yang berbasis teknologi. Beberapa contohnya yaitu Project Based Learning atau PGBL dengan topik budaya lokal hingga global. Kemudian analisis video, artikel, atau unggahan media sosial. Dan bisa juga melalui diskusi daring multi budaya dan melalui presentasi digital lintas kelompok yang dapat menambah pengetahuan budaya dari masing-masing peserta didik. Pendekatan ini meningkatkan beberapa hal seperti meningkatkan kritis peserta didik, meningkatkan kolaboratif, dan meningkatkan toleransi budaya antar peserta didik. Kemudian, bisa juga melalui penguatan kompetensi digital guru. Guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Program-program yang mungkin perlu dilakukan yaitu seperti pelatihan e-learning, pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, dan etika digital, serta penggunaan multimedia multikultural dalam pembelajaran digital. Strategi selanjutnya yaitu melalui inovasi media e-learning yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Dalam perkembangan zaman, terutama di abad ke-21 ini, teknologi dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural. Misalnya melalui platform LMS, video interaktif, game edukasi, dan simulasi budaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk merangsang pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, yang nantinya semua hal ini akan berdampak terhadap pemikiran kritis peserta didik dan bagaimana cara mereka menganalisis budaya dan resolusi konflik. Kemudian, strategi yang selanjutnya yakni pembentukan karakter multikultural berbasis digital dengan nilai yang diasah, yakni seperti nilai toleransi, nilai anti diskriminasi, nilai empati, nilai moderasi, dan nilai kecerdasan sosial digital. Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan dapat meminimalisir konflik sosial yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan kohesi masyarakat. Poin yang selanjutnya yang akan saya bahas yakni mengenai bagaimana peran guru dan sebuah institusi pendidikan dalam menegakkan literasi digital dalam pendidikan multikultural. Ada dua simpul peran besar terhadap dua hal tersebut. Yang pertama yakni guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru bertanggung jawab penuh dalam beberapa hal, yakni memilih materi digital yang inklusif, memediasi diskusi lintas budaya, menangani misinformasi dan bias informasi, serta membangun ruang aman bagi peserta didik untuk mereka dapat memperoleh sebuah informasi digital yang aman dan tidak mengandung hoaks. Hal ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan. Kemudian yang kedua, yakni sebuah sekolah yang menjadi institusi pendidikan
bisa dijadikan sebuah ruang edukasi multikultural. Sekolah juga perlu melakukan beberapa hal, yakni menyediakan infrastruktur digital, membuat kebijakan anti-bullying dan anti-kekerasan budaya, mendorong kolaborasi lintas budaya, serta mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural yang akan dirasakan langsung oleh peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Hal ini akan sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk yang memiliki berbagai budaya dari Sabang sampai Merauke. Setelah membahas mengenai strategi dan beberapa dimensi dalam menerapkan literasi digital dalam pendidikan multikultural, kiranya kita juga perlu mengetahui bagaimana sih tantangan utama atau tantangan yang akan dihadapi dalam menerapkan literasi digital pendidikan multikultural. Beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi yakni ketimpangan akses digital, kemudian rendahnya literasi digital guru, lalu ada konten digital yang bias budaya, dan potensi konflik yang mengakibatkan adanya ujaran kebencian, kemudian kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Maka disinilah pendidikan memainkan peranan sentral atau memainkan peranan yang sangat penting untuk merespon isu-isu tersebut secara sistematik. Baik, selanjutnya ada beberapa rekomendasi implementatif yang dapat saya tawarkan untuk maksimalkan integrasi literasi digital multikultural, yakni bisa melalui penguatan kurikulum multikultural berbasis digital yang mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pembelajaran, termasuk mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, bisa melalui pelatihan guru literasi digital profesional. Guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi yang efektif sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh setiap peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, bisa melalui program peningkatan kesadaran moderasi digital seperti anti hoax, anti kebencian, dan edukasi etika digital. Selanjutnya yang keempat, bisa melalui model PGBL lintas budaya secara online, yakni di mana siswa mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Kemudian yang terakhir, bisa juga melalui penguatan infrastruktur dan akses digital yang merata agar semua siswa punya kesempatan belajar yang sama dan setara. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan bahwa literasi digital ini bukan hanya suatu keterampilan, tetapi merupakan sebuah peradaban. Dan pendidikan multikultural juga bukan hanya sebagai wawasan belaka, tetapi sebuah masa depan yang harus kita perjuangkan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, dan berakhlakul sosial atau berakhlakul karimah yang siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berperadaban. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.